Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reddy Riyatno dari kelas A Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang yang pertama, indikator negara maju, yang kedua, karakteristik ataupun ciri-ciri dari negara maju, dan yang ketiga yaitu salah satu contoh dari negara maju. Nah, untuk yang pertama, indikator dari negara maju. Nah, negara maju sendiri memiliki dua indikator. Yang pertama ada indikator kualitatif dan indikator kuantitatif. Dan indikator kuantitatif adalah indikator yang dari datanya itu bisa dihitung atau diperbandingkan. Yang contohnya seperti tentang jumlah penduduk yang rendah. Negara maju biasanya memiliki jumlah penduduk yang lebih rendah daripada negara-negara yang berkembang. Kemudian kepadatan penduduk juga rendah. Kemudian tingkat pertumbuhan penduduk yang rendah juga karena memang kesadaran akan pola hidup manusia di negara maju itu sudah cukup tinggi sehingga tidak memikirkan tentang lebih banyak keturunan, dan masyarakat di negara maju itu cenderung lebih sibuk menjadi masyarakat yang berkarir. Kemudian salah satu indikatornya lagi yaitu tentang usia harapan hidup yang tinggi. Di negara maju itu memiliki usia harapan hidup yang tinggi, di mana usia-usianya itu bisa mencapai puluhan tahun, yang rata-ratanya itu bisa mencapai 70 tahunan. Kemudian ada pendapatan per kapita yang tinggi. Sudah jelas bahwa di negara maju itu memiliki pendapatan per kapita yang sangat tinggi. Kemudian ada indikator kualitatif, di mana indikator kualitatif itu yaitu indikator yang datanya itu hanya bisa dibandingkan dan tidak bisa dihitung. Contohnya seperti masyarakat negara maju itu memiliki etos kerja dan pola pikir yang lebih maju. Contohnya seperti disiplin, kemudian tepat waktu, kemudian ulet, rajin, kreatif, dan juga jujur. Kemudian tingkat pendidikan pada negara maju juga sangat tinggi, di mana masyarakatnya sudah memiliki kesadaran tentang arti pentingnya dari pendidikan. Kemudian yang selanjutnya, indikator yang selanjutnya itu tentang uh, mata pencaharian. Masyarakat negara maju itu sudah terfokus pada industri dan jasa, di mana mereka sudah tidak bergantung lagi pada alam. Kemudian tingkat kesadaran hukum yang tinggi. Negara maju itu masyarakatnya memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi. Karena seperti tadi, di mana masyarakat negara maju itu sangat disiplin dan patuh terhadap aturan pemerintah. Yang selanjutnya itu eh, tingkat kesehatan masyarakat negara maju itu sangat tinggi. Karena pola hidup yang mereka terapkan sehari-hari itu sangat sehat, karena mereka sadar akan arti pentingnya kesehatan. Nah, itu adalah beberapa contoh dari indikator-indikator negara maju. Yang selanjutnya yang ingin saya jelaskan yaitu karakteristik ataupun ciri-ciri dari negara maju. Yang pertama itu negara maju sudah bergantung pada sektor industri ataupun jasa, di mana mereka akan menghasilkan ekspor berupa hasil dari industri ataupun jasa dan tidak bergantung lagi kepada sektor alam. Yang kedua, itu negara maju dapat mengatasi masalah-masalah di kependudukan, di mana mereka dengan penduduk yang sedikit tentu akan lebih mudah mengatasi masalah-masalah kependudukan. Yang ketiga itu memiliki teknologi yang canggih, di mana negara-negara maju itu sudah jelas pasti memiliki berbagai macam teknologi yang sangat canggih, di mana mereka itu memproduksi sendiri dan tidak mendatangkan dari negara-negara lain untuk teknologi-teknologinya tersebut. Yang kemudian yang ketiga itu angka kelahiran dari negara maju sangat rendah. Angka kelahiran dan juga kematian itu sangat rendah, di mana mungkin bisa dibilang hampir seimbang, kelahiran yang begitu rendah dan kematian juga sangat rendah. Kelahiran yang rendah karena
tingkat pertumbuhan di sana sangat rendah karena kebanyakan mayoritas masyarakatnya itu berfokus pada karir. Sedangkan untuk kematian yang rendah itu karena pola hidup mereka yang sangat sehat. Yang kelima yaitu angka pengangguran yang sedikit, di mana di sana di negara maju tentu banyak sekali lapangan-lapangan pekerjaan dan juga masyarakat yang memiliki kreativitas tinggi sehingga masyarakat tidak banyak yang menganggur. Kemudian yang keenam itu banyaknya industri. Karena di negara maju itu banyaknya fokusnya ke industri ataupun jasa, jadi industri yang dihasilkan itu berupa industri elektronik ataupun industri-industri yang menghasilkan alat transportasi, karena mereka sangat mengembangkan akan kedua hal tersebut khususnya. Kemudian yang ketujuh, di negara maju itu tingkat KKN atau korupsi dan nepotismenya itu sangat rendah, karena mereka sangat sadar akan hukum, dan hukum di negara-negara maju itu sangat super ketat sehingga tingkat KKN sangat rendah. Kemudian yang kedelapan itu intensitas mobilitas yang sangat tinggi, di mana masyarakat negara maju akan sering banyak melakukan mobilitas karena banyak aktivitas di luar ruangan khususnya untuk kepentingan mereka itu sendiri dan kepentingan negara tentunya, bukan jalan-jalan tanpa kepentingan. Yang selanjutnya itu pendapatan rata-rata dari setiap penduduknya itu memiliki pendapatan yang tinggi, karena tadi sebelumnya sempat diulas juga bahwa pendapatan penduduk per kapita dari negara maju itu sangat tinggi karena uh, bersumber dari bidang industri ataupun jasa yang menghasilkan pundi-pundi rupiah yang sangat tinggi juga. Kemudian masyarakat di negara maju itu sangat tinggi atas wawasan kebangsaannya dan jiwa kebangsaannya sangat tinggi, di mana mereka sangat menghargai dan menghormati dari negaranya sendiri. Kemudian masyarakat negara maju itu memiliki ciri sifat kemandirian yang sangat tinggi, di mana mereka tidak banyak mengeluhkan ataupun meminta bantuan-bantuan kepada pemerintah contohnya. Jadi mereka akan berjuang dan berusaha semampu mereka sendiri untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya sendiri. Ya, mungkin itu indikator dan juga ciri-ciri dari negara maju yang bisa saya jelaskan. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kondisi geografis dari benua Australia. Nah, Australia sendiri merupakan salah satu benua yang terletak paling selatan dan merupakan benua paling terkecil bahkan di dunia. Letak Australia itu terletak di uh, lintang antara 10 derajat 10 derajat 41 menit lintang selatan sampai dengan garis lintang 43 derajat 39 menit lintang selatan, dan garis bujurnya itu 113 derajat 09 menit bujur timur sampai 153 derajat 39 menit bujur timur. Nah, wilayah uh, Australia itu diapit oleh dua samudra. Yang pertama itu Samudra Pasifik dan juga Samudra Hindia. Australia juga berbatasan dengan negara-negara yang ada di sekitarnya. Untuk sebelah utara itu Australia berbatasan dengan Indonesia, kemudian Timor Leste dan juga Papua Nugini. Dan untuk wilayah barat Australia itu berbatasan dengan Samudra Pasifik, dan untuk wilayah tenggara Australia berbatasan dengan Selandia Baru, dan untuk wilayah timur Australia berbatasan dengan negara Vanuatu, Kepulauan Salomon, dan lain sebagainya, dan negara-negara kecil lainnya. Australia juga memiliki 8 negara bagian yang terdiri dari negara bagian dan juga daerah atau wilayah kekuasaan, di mana beberapa dari negara tersebut menyebar di Australia itu sendiri maupun di kepulauan sekitar Australia. Nah, yang pertama itu Australia Barat, yaitu ibu kotanya Perth. Kemudian ada negara bagian Queensland dengan ibu kotanya Brisbane. Kemudian ada Australia Utara, yaitu ibu kotanya Darwin. Kemudian ada Australia Selatan,
yaitu ibu kotanya Adelaide, dan uh, negara bagian New South Wales, yaitu dengan ibu kotanya Sydney, yaitu merupakan salah satu kota terbesar yang ada di Australia dan paling terkenal tentunya. Kemudian ada negara bagian Victoria dengan ibu kotanya Melbourne. Kemudian ada Tasmania dengan ibu kotanya Hobart, dan ibu kota Australia itu sendiri yaitu Canberra. Kemudian tentang iklim di Australia. Australia adalah sebuah negara dengan luas wilayah yang memiliki berbagai macam iklim yang ada di dalamnya. Nah, uh, berbagai macam iklim tersebut tentu dipengaruhi oleh berbagai faktor juga. Nah, ada 5 faktor tentang alasan mengapa Australia memiliki berbagai macam iklim. Yang pertama itu tentu garis lintang, di mana Australia memiliki 3 kawasan iklim sekaligus. Yang pertama itu tropis dengan garis lintang 11 derajat lintang selatan sampai 23 derajat lintang selatan. Kemudian ada kawasan subtropis di mana dia memiliki posisi di 23 derajat lintang selatan sampai 35 derajat lintang selatan. Kemudian kawasan beriklim sedang di mana uh, dia memiliki posisi di 35 derajat sampai 44 derajat lintang selatan juga. Kemudian faktor kedua yaitu dipengaruhi oleh arus samudra, di mana samudra-samudra di dunia itu memiliki berbagai macam suhu. Ada yang berarus hangat, ada juga yang berarus dingin. Arus samudra terbentuk ketika angin bertiup secara tetap di suatu lautan. Arus samudra sangat mempengaruhi iklim di daratan tentunya. Arus yang dingin akan menyebabkan iklim di daratan dingin juga. Kemudian arus yang hangat akan membuat iklim di daratan hangat juga. Jadi ketika arus hangat datang ke arah daratan dan angin akan membawa suhu yang ada di arus tersebut ke daratan, sehingga daratan juga akan terkena dampak menjadi lebih hangat juga. Kemudian yang ketiga itu, alasan ketiga itu jarak dengan pantai, di mana jarak dengan pantai mempengaruhi suhu dan curah hujan. Daerah yang paling lembab di Australia adalah daerah yang paling dekat dengan uh, daerah pantai khususnya. Nah, uh, beda halnya dengan daerah-daerah di tengah Australia, di mana justru banyak terdapat gurun-gurun atau daerah yang sangat kering. Itu karena daerah sana sangat jauh terhadap sumber air, sehingga air yang diuapkan kemudian dihujankan itu tidak sampai ke daerah tengah Australia, hanya mencapai daerah tepian Australia saja. Kemudian alasan keempat itu yaitu karena iklim dan suhu di Australia, yang seperti kita ketahui bahwasannya daratan itu akan lebih lama menyerap panas dan juga lebih lama mengeluarkan panas, sehingga ketika di daerah-daerah lain atau daerah uh, perairan sekitarnya mengalami perubahan suhu, di mana suhunya lebih dingin daripada daratan, maka angin akan masuk ke daratan, dan sehingga hal tersebut menyebabkan angin yang masuk ke daratan tersebut akan membawa uap-uap air, sehingga daerah yang dilintasi oleh angin tersebut akan terasa lebih lembab dan basah karena angin membawa uap air ke daratan. Yang selanjutnya itu alasan kelima itu tentang bentang alam, karena Australia itu di Australia terdapat pegunungan. Di daerah timur Australia terdapat daerah pegunungan, di mana ketika ada angin dari daerah timur khususnya yang datang menuju Australia, maka angin akan mendingin atau mengalami kondensasi di daerah pegunungan tersebut, sehingga banyak terjadi hujan-hujan orografis di daerah timur Australia, dan hujan tersebut tentu akan terfokus ke daerah tersebut saja, sehingga untuk ke daerah barat tidak akan mendapatkan hujan karena awan hujan telah habis mengeluarkan hujannya di daerah timur tersebut. Yang selanjutnya itu saya akan membahas tentang flora dan fauna yang ada di Australia, khususnya flora dan fauna yang endemik tentunya ya. Jadi untuk flora sendiri di Australia itu banyak terdapat
pohon kayu atau pohon eukaliptus, atau yang lebih kita kenal mungkin sebagai kayu putih, di mana di sana sangat banyak sekali jenis-jenis pohon eukaliptus yang terdapat, bahkan ada sekitar 569 jenis dari eukaliptus terdapat di Australia. Kemudian eh, flora lainnya yaitu adalah pohon kayu akasia, yang dimana di sana banyak sekali di Australia, bahkan jumlahnya itu mencapai 772 jenis pohon akasia terdapat di Australia. Yang selanjutnya itu fauna endemik di Australia. Tentu kita semua sudah tahu bahwa di sana terdapat kanguru sebagai ikon dari Australia itu sendiri. Kemudian selain kanguru ada walabi, atau kemudian ada platypus, terenggiling juga di sana terdapat terenggiling. Jadi di Australia itu sendiri kebanyakan terdapatnya itu hewan-hewan mamalia yang berkantung. Australia juga tentu banyak juga memiliki hasil-hasil alam, baik itu dari pertanian ataupun dari pertambangan. Contoh dari pertanian itu, mereka banyak mengekspor ke luar negeri dari hasil seperti ternak sapi ataupun gandum dan lain sebagainya. Nah, untuk hasil pertambangannya sendiri, hasil alamnya, mereka banyak menghasilkan seperti emas, uranium, titanium, kemudian gas alam, minyak bumi, eh, dan lain sebagainya yang terdapat di Pulau Australia itu sendiri ataupun yang ada di sekitar Australia. Kebanyakan seperti minyak bumi yang banyak terdapat di perairan-perairan di wilayah Australia tentunya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.